Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, Bapak. Jadi alhamdulillah bisa bertemu lagi kembali bersama saya yang mana ingin menjelaskan tentang penelitian kuantitatif, yaitu korelasi. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, sini ada beberapa pengantar, yaitu pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian berasal dari kata metode, yang artinya suatu cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Kemudian sedangkan kata logos merupakan menunjukkan kata ilmu, arti ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi ialah cara melakukan sesuatu tindakan dengan menggunakan pikiran dan ilmu pengetahuan untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan. Jadi ada beberapa pendapat mengenai pengertian metodologi penelitian. David Hapeni, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. J. Sufarto MA, penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, serta sistematis. Sutrisno Hadi NA, sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun menurut Ali, penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah yang ada, yang dilakukan secara berhati-hati serta berhati-hati sekali sehingga diperolehlah pemecahannya. Jadi dapat dari kesimpulan, yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu kegiatan pengetahuan dan keilmuan yang memfokuskan pada cara-cara melaksanakan sesuatu kegiatan penelitian. Di dalamnya meliputi mencatat, mencari, menganalisis, dan merumuskan hingga menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang didapat. Jadi untuk metodologi penelitian ini simpelnya yaitu kegiatan yang menggunakan atau penjalanannya menggunakan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan lapangan. Kemudian adapun untuk pendekatan dalam penelitian, di sini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan ilmiah dan pendekatan non ilmiah. Pendekatan ilmiah yaitu pendekatan dilakukan secara sistematis dan secara ilmiah. Yang pertama skeptif. Artinya suatu upaya selalu menanyakan bukti-bukti atau fakta-fakta terhadap suatu keilmuan nantinya dan juga fakta-fakta dalam setiap pernyataan. Kemudian analitik adalah kegiatan untuk selalu menimbang-nimbang setiap permasalahan yang dihadapinya, mana yang relevan, mana yang menjadi masalah utama dan sebagainya. Dan selanjutnya kritik ialah berupaya untuk mengembangkan kemampuan berpikir terhadap suatu objek secara objektif dan mendalam. Untuk itu maka dituntut data dan pola berpikirnya yang logis. Jadi pendekatan ilmiah biasanya dilakukan dengan cara atau langkah-langkah tertentu yang tersusun secara sistematis dengan penuntutan agar tercapai pengetahuan yang kuat dan benar. Selanjutnya yaitu pendekatan non ilmiah, akal sehat. Sudah pasti dalam meneliti hendaklah seorang peneliti memiliki akal sehat. Kemudian prasangka merupakan pengetahuan secara akal sehat yang diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukannya. Hal ini menyebabkan akal sehat mudah beralih menjadi prasangka. Jadi dengan akal sehat orang cenderung mempersempit pengamatan karena diawali oleh pengamatan. Kemudian otoritas ilmiah dan kewibawaan. Otoritas ilmiah adalah orang-orang yang biasanya berpendidikan tinggi dan dianggap mempunyai keahlian di bidang keilmuan tersebut. Dan otoritas kewibawaan adalah orang-orang yang dipilih atau dianggap sebagai pemimpin masyarakat sebab orang tersebut mempunyai karisma dibandingkan dengan orang lain. Pendapat dari orang atau lembaga ilmiah yang kewibawaannya sering dijadikan pegangan dan landasan di suatu kelompok tertentu. Kemudian penemuan kebetulan dan coba-coba.
Jadi untuk penemuan kebetulan lebih disarankan daripada untuk hanya coba-coba saja. Selanjutnya pendekatan intuitif atau dorongan hati. Langkah ini didapat melalui proses yang cepat tanpa disadari atau berpikir lebih dahulu. Pencapaian pengetahuan seperti ini sukar dipercaya sebab tidak ada langkah-langkah yang sistematis dan terperinci. Jadi walaupun seperti itu dapat dikelompokkan pendekatan intuitif atau dengan pendekatan dorongan hati masuk dalam pendekatan non ilmiah dalam suatu penelitian. Oke, selanjutnya asumsi dasar pendekatan kuantitatif. Itu pertama ada ontologi atau dasar gejala sosial, yang mana setiap penelitian tentunya gejala sosial itu real atau nyata dan berpola. Kemudian hakikat dasar manusia. Asumsi dasar pendekatan kuantitatif yang kedua yaitu hakikat dasar manusia, yang mana sifat manusia rasional dan juga diatur oleh hukum yang universal atau hukum yang berlaku di suatu tempat. Selanjutnya asumsi dasar pendekatan kuantitatif yaitu epistemologi atau hakikat dasar ilmu pengetahuan. Bebas nilai, objektif, ilmu yang terbaik dalam memperoleh ilmu adalah cara terbaik dalam memperoleh pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu metodologi. Metodologi deduktif dan juga metodologi nometetik. Selanjutnya aksiologi, yaitu menemukan hukum universal dan mencari penjelasan. Mungkin inilah beberapa asumsi dasar dalam pendekatan kuantitatif. Kemudian ada rancangan penelitian kuantitatif. Jadi dalam merancang suatu penelitian tentunya tidaklah asal-asalan, tapi harus melalui tahapan-tahapan serta proses yang panjang dan juga sistematis. Di sini ada tiga rancangan mengenai penelitian kuantitatif. Yang pertama, memilih topik dan merumuskan pertanyaan penelitian. Yang kedua, melakukan penelusuran atau melakukan pencarian dan pembahasan mengenai teori. Dan yang terakhir yaitu membuat struktur rancangan penelitian. Jadi dalam penelitian nantinya memilih topik atau merumuskan pernyataan penelitian tidaklah terikat kepada satu permasalahan yang ada, tetapi bisa lebih dari satu, dua, bahkan tiga. Ini nantinya menyesuaikan dengan keadaan lapangan dan faktor-faktor di sana. Kemudian ada prosedur penelitian kuantitatif. Jadi dalam prosedur penelitian kuantitatif tentunya memiliki langkah-langkah. Jadi langkah yang pertama yaitu atau prosedur yang pertama yaitu perumusan masalah. Jadi kita tadi merumuskan masalah apa yang akan diangkat atau apa yang akan diteliti pada penelitian ini. Kemudian pembuatan tujuan, manfaat, dan hipotesa. Kemudian studi pustaka dan konseptualisasi. Kemudian studi pustaka. Pada nomor 4 penentuan rancangan penelitian. Kemudian penentuan variabel penelitian. Selanjutnya penetapan populasi, sampel, dan teknik sampling. Kemudian pengambilan data, kemudian pengolahan data, dan terakhir melakukan kesimpulan. Jadi seperti inilah prosedur atau langkah-langkah penelitian pada kuantitatif. Selanjutnya dalam penelitian kuantitatif biasanya kita mengenal dua istilah variabel, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terkait atau dependent variable, yang mana sebagai berikut. Variabel yang terdapat pada penelitian kuantitatif.
yaitu variabel independen, independen variabel, dan variabel terkait atau dependent variabel. Sebagai berikut, mungkin bisa dicontohkan bahwasanya variabel x dan variabel y sangat berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan dalam penelitian ini. Misalkan seperti contoh penggunaan media pembelajaran mufrodat dengan gambar. Nah, bisa kita katakan untuk penggunaan gambar di sana sebagai variabel bebas atau x, variabel x. Sedangkan untuk terhadap kemampuan menghafal siswa, nah itu yang menghafal siswa tadi atau mufrodat bisa dikatakan variabel terkait atau variabel ya, karena kita tadi ingin meneliti bagaimana sih keterkaitan antara penggunaan media gambar dengan hasil belajar. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.